Pernah nggak kamu ngerasa, ada sebuah negara yang kelihatannya sempurna banget dari luar, tapi justru karena itu kamu jadi curiga? Jepang adalah salah satunya. Kota bersih, jalanan rapi, kereta datang tepat waktu, orang-orang sopan, teknologi canggih kemana-mana. Dari jauh, semuanya terlihat berjalan tanpa celah. Tapi pertanyaannya sederhana, apa iya kehidupan di sana benar-benar seindah yang kelihatan di layar? Atau justru ada sisi lain yang jarang, bahkan hampir nggak pernah ditunjukkan? Karena faktanya, semakin kamu masuk ke kehidupan orang Jepang, semakin kamu sadar satu hal penting. Ada banyak cerita yang nggak pernah muncul di video wisata, anime, atau konten estetik media sosial. Cerita-cerita yang nggak cocok dipajang dengan filter cantik. Dan ketika kamu mulai tahu cerita itu, rasanya bukan kagum, tapi agak sesak di dada. Kita mulai dari perasaan yang paling sering dialami orang Jepang, tapi paling jarang diucapkan dengan jujur, kesepian. Jepang adalah negara dengan populasi besar dan kota super padat, tapi kesepian justru jadi masalah serius. Banyak orang hidup benar-benar sendirian, bukan cuma sendirian secara fisik, tapi juga emosional. Ada orang yang bisa hidup bertahun-tahun tanpa pernah ngobrol dari hati ke hati dengan siapapun. Ketemu orang setiap hari, tapi tetap merasa kosong. Di kereta pagi yang penuh, hampir tidak ada suara. Semua menunduk, menatap layar ponsel, atau memejamkan mata. Tidak ada obrolan ringan, tidak ada tawa. Seolah setiap orang membawa dunianya sendiri. Di tengah keramaian justru terasa sunyi. Dan bagi banyak orang Jepang, kondisi seperti itu bukan hal aneh. Itu sudah jadi keseharian. Di Jepang ada fenomena yang disebut hikikomori. Orang-orang yang mengurung diri di kamar, tidak keluar rumah, tidak sekolah, tidak bekerja, bahkan tidak berbicara dengan keluarga. Tapi jangan langsung membayangkan mereka sebagai orang malas. Banyak dari mereka dulunya siswa berprestasi, karyawan rajin, anak yang patuh dan penuh harapan. Sampai suatu hari, mereka gagal. Bisa gagal ujian, gagal kerja, atau gagal memenuhi ekspektasi. Dan di Jepang, gagal itu rasanya bukan cuma salah langkah, tapi seperti kehilangan harga diri sepenuhnya. Sejak kecil, banyak orang Jepang tumbuh dengan tekanan untuk tidak mengecewakan siapapun. Orang tua, guru, atasan, masyarakat, semua harus puas. Jadi ketika kegagalan datang, rasa malu terasa terlalu besar. Daripada menghadapi tatapan dan penilaian, sebagian orang memilih menghilang, mengurung diri, memutus hubungan dengan dunia luar. Karena bagi mereka, sendirian terasa lebih aman daripada dihakimi. Dan ada satu fakta yang lebih menyeramkan lagi. Di Jepang ada istilah kodokushi, artinya kematian dalam kesepian. Orang meninggal sendirian di apartemen kecil dan baru ditemukan lama setelahnya. Kadang berminggu-minggu, kadang berbulan-bulan. Tidak ada yang mencari, tidak ada yang bertanya. Hidup di kota modern, tapi tidak ada satupun orang yang sadar kamu pergi. Fenomena ini terjadi karena banyak orang hidup tanpa ikatan sosial yang kuat. Terhubung secara formal, tapi terputus secara emosional. Salah satu akar masalahnya adalah budaya menahan perasaan. Dari kecil, orang Jepang diajarkan satu prinsip penting. Jangan merepotkan orang lain. Kedengarannya sopan dan mulia, tapi dampaknya dalam jangka panjang sangat besar. Mereka belajar menyembunyikan lelah, menyimpan sedih, menelan marah. Bahkan ketika mental sudah runtuh, mereka tetap berkata, "Aku baik-baik saja." Bukan karena benar-benar baik, tapi karena merasa tidak pantas membebani orang lain. Di Jepang ada konsep tatemae dan hone. Tatemae adalah wajah yang ditunjukkan ke dunia. Hone adalah isi hati yang sebenarnya. Masalahnya, banyak orang terlalu lama hidup di tatemae. Senyum menjadi kebiasaan, basa-basi jadi tameng, tunduk jadi refleks. Sampai suatu hari, mereka sendiri tidak tahu lagi apa yang sebenarnya mereka rasakan. Dan ketika emosi tidak pernah keluar, tubuh yang akhirnya berbicara lewat stres, sakit, kelelahan, bahkan depresi. Sekarang kita masuk ke dunia kerja. Dari luar, kerja di Jepang terlihat profesional dan penuh dedikasi. Tapi di balik meja kantor dan jas rapi itu, tekanannya tidak main-main. Jam kerja panjang dianggap normal. Lembur sering dilihat sebagai bentuk loyalitas. Pulang tepat waktu justru kadang dipandang sebagai tanda kurang berkomitmen. Banyak karyawan tetap duduk di kantor meskipun pekerjaannya sudah selesai, hanya supaya terlihat sibuk. Ada istilah yang terkenal dan menakutkan, karoshi, mati karena kerja berlebihan. Ini bukan kiasan atau cerita dramatis. Orang benar-benar meninggal karena kelelahan ekstrim, serangan jantung, stroke, atau tekanan mental berat. Dan yang bikin merinding, banyak dari mereka sebenarnya sudah sadar tubuhnya tidak kuat, tapi berhenti terasa seperti kegagalan besar. Lebih baik hancur perlahan daripada dicap menyerah. Bahkan di Jepang, ada jasa khusus untuk membantu
membantu orang resign. Kamu membayar sebuah perusahaan agar mereka yang menghubungi atasanmu dan menyampaikan niat berhenti. Karena bagi banyak orang Jepang, mengatakan, aku sudah tidak sanggup secara langsung itu terasa sangat menakutkan. Lebih menakutkan daripada bertahan dalam penderitaan setiap hari. Soal pertemanan pun tidak jauh berbeda. Banyak orang mengira orang Jepang itu ramah. Sebenarnya mereka sopan. Dan itu beda. Sopan adalah aturan sosial. Ramah adalah kedekatan emosional. Di Jepang, hubungan sosial sering memiliki jarak yang jelas. Kamu bisa bekerja bersama bertahun-tahun, tapi tidak pernah benar-benar tahu kehidupan pribadi satu sama lain. Obrolan dijaga tetap aman. Cuaca, kerjaan, hal-hal umum, curhat dianggap terlalu pribadi, terlalu berisiko. Jarak emosional ini terasa kuat di hubungan percintaan. Jepang sedang mengalami krisis hubungan serius. Banyak anak muda tidak tertarik pacaran atau menikah, bukan karena tidak ingin cinta, tapi karena capek. Hubungan dianggap melelahkan, mahal, dan penuh tuntutan. Ada pasangan menikah tapi hidup tanpa keintiman, tidur terpisah, jarang berbicara, bahkan ada istilah untuk orang yang sama sekali tidak tertarik pada hubungan seksual. Akhirnya, muncul industri pengganti. Ada kafe pelukan, tempat kamu bisa membayar hanya untuk dipeluk. Ada teman sewaan, pacar sewaan, bahkan keluarga sewaan. Kedengarannya aneh, tapi bagi banyak orang Jepang, itu satu-satunya cara merasakan kehangatan tanpa harus membuka hati sepenuhnya. Karena membuka hati berarti mengambil risiko terluka. Tekanan hidup di Jepang dimulai sejak kecil. Sistem pendidikan terkenal keras dan kompetitif. Anak-anak sudah dibentuk untuk disiplin sejak usia dini. Ujian masuk sekolah favorit bisa menentukan masa depan. Anak SD ikut bimbingan belajar sampai malam. Waktu bermain sedikit. Dan ketika gagal, rasa malu bukan hanya dirasakan anaknya, tapi juga keluarganya. Tekanan seperti ini terlalu berat untuk usia segitu. Tidak heran jika isu kesehatan mental remaja menjadi perhatian besar. Ada anak-anak yang merasa masa depan mereka sudah berakhir hanya karena satu ujian. Masih kecil, tapi sudah takut gagal seumur hidup. Dan lagi-lagi, mereka jarang bicara karena takut mengecewakan. Hal lain yang jarang disadari orang luar adalah rendahnya kepercayaan diri banyak orang Jepang. Mereka takut salah, takut menonjol, takut berbeda. Karena berbeda berarti keluar dari harmoni. Dan keluar dari harmoni bisa membuatmu dikucilkan secara halus. Bukan dimarahi, tapi diabaikan. Dan di Jepang, diabaikan itu sangat menyakitkan. Karena itu, banyak orang memilih ikut arus. Hidup aman, stabil, tapi diam-diam melelahkan. Setiap hari memakai topeng, setiap hari menyesuaikan diri, sampai akhirnya lupa apa yang sebenarnya mereka inginkan. Hidup berjalan, tapi rasanya kosong. Meski begitu, perubahan perlahan mulai muncul. Generasi muda mulai mempertanyakan budaya lama. Mereka mulai menolak lembur berlebihan, memilih hidup sederhana, dan berani berkata cukup. Tapi melawan sistem yang sudah mengakar puluhan tahun tidak mudah. Banyak yang terjebak di antara dua dunia, ingin bebas, tapi takut sendirian. Menariknya, orang Jepang jarang curhat secara langsung. Mereka memilih anonim, di forum online, akun tanpa nama, atau buku harian. Banyak emosi tidak pernah keluar ke dunia nyata. Dipendam terlalu lama, sampai berubah menjadi stres, sakit, atau depresi. Bukan karena mereka lemah, tapi karena terlalu lama kuat sendirian. Dan setelah tahu semua ini, mungkin kamu mulai sadar, Jepang bukan negara yang dingin, tapi negara yang terlalu lama menahan panas di dalam. Di balik bunga sakura, ada orang yang capek hidup. Di balik kereta tepat waktu, ada orang yang takut berhenti. Di balik senyum sopan, ada hati yang tidak pernah didengar. Mungkin cerita ini bukan cuma tentang Jepang, tapi tentang manusia modern. Tentang apa yang terjadi ketika kita terlalu sibuk terlihat baik-baik saja, sampai lupa mendengarkan diri sendiri. Karena pada akhirnya, bukan lagi soal bertahan hidup, tapi soal merasa hidup, merasa terhubung, merasa berarti. Dan sekarang, pertanyaannya kembali ke kamu. Kalau suatu hari hidup kamu terlihat rapi, stabil, dan sukses di mata orang lain, tapi setiap malam kamu merasa kosong, apakah kamu akan tetap bertahan atau berani jujur pada diri sendiri?